Baiklah, kita mulai ceritanya. Semua terdengar aneh ketika orang-orang bersikap seolah Zidane adalah seseorang dengan talenta alami. Dia sudah berusia 25 tahun saat pertama kali menginjakkan kakinya di Italia untuk bermain selama 8 musim dan 265 pertandingan. 1 tahun sebelum kepindahannya ke Turin, Kenny Dalglish telah meminta pemilik Blackburn untuk merekrut Zidane. Hanya saja dia menjawabnya, "Mengapa Anda ingin merekrut Zidane jika kami memiliki tim Sherwood?" Dan disitulah letak masalahnya. Seperti yang tertulis di sebuah surat kabar, meskipun dunia kini telah memutuskan bahwa dia adalah pemain yang hebat, Zidane pada awalnya ibarat sebuah coding yang sulit untuk dipahami. Tidak seperti para pemain sepak bola pada umumnya. Ya, Zidane memang aneh. Bahkan para pencari bakat terhebat di dunia pun tidak dapat melihat lebih jauh dari apa yang mereka katakan sebagai gelandang yang kurus dan lambat, tanpa kepribadian atau keberanian. Bahkan Arsene Wenger, orang yang sama yang melihat seorang anak Prancis yang berjuang di Italia dan mengubahnya menjadi penyerang paling mematikan yang pernah ada di Premier League, pernah menolak Zidane saat dia kembali ke Monaco. Faktanya, jauh sebelum itu, hanya ada beberapa orang yang tampaknya benar-benar menyadari potensi yang dimilikinya. Kalian tahu, setelah Prancis memenangkan Euro 2000, sebagian besar pemain akan melakukan perayaan dengan cara apapun. Tapi Zidane, pemain terbaik di turnamen tersebut, pemain yang membawa mereka meraih kejayaan, memilih pulang ke Marseille karena sebelum ia berlibur, ia ingin memeluk ibunya. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang staf Prancis, Zidane adalah superstar yang bisa menjadi tetangga yang baik. Faktanya, karena kepribadiannya yang pendiam dan hampir pemalu merupakan salah satu hal yang membuat bakatnya begitu sulit untuk dikenali. Sementara sebagian besar pemain hebat sepanjang masa tampak sebagai sosok yang lebih besar daripada kehidupan, Zidane hanya ingin dipeluk oleh ibunya. Tetapi bukan itu intinya. Yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah, ketika dia berada di sana, dia mendapat kabar bahwa seorang pria bernama Robert Centenero sedang berada di rumah sakit untuk memperjuangkan nyawanya. Dan Zidane bahkan tidak berpikir 2 kali. Dia menunda liburannya dan menemaninya selama beberapa hari terakhir dalam hidupnya. Tapi siapa dia sebenarnya? Mengapa dia terlihat begitu penting bagi Zidane? Jadi, ketika Zidane masih bernama Yazid, percaya atau tidak, dia tidak menyukai nama depannya ketika masih kecil. Centenero adalah orang pertama yang menemukan Yazid. Dan meskipun yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah membawanya ke sebuah klub lokal kecil, St. Thomas de Valence, itu sangat berarti bagi Zidane. Seperti yang dikatakannya, dia melakukan segalanya untuk saya. Dia mengantar saya ke tempat latihan. Dia bahkan memberi saya uang sehingga saya bisa membeli makanan di akhir pekan. Dia sudah seperti seorang ayah bagi saya. Dan berkat Centenero pula, Yazid bertemu dengan orang yang mungkin akan memberikan dampak yang lebih besar lagi dalam karirnya, Monsieur Faraud. Setahun setelah mereka berdua bertemu, Centenero meyakinkan Yazid untuk ikut serta dalam sebuah turnamen yang diselenggarakan oleh AS Cannes, di mana mereka bekerja sama dengan sekolah dengan harapan bisa mendapatkan pemain berbakat. Namun sayang sekali, dia tidak terpilih. Tapi sepertinya dia mendapatkan kesempatan untuk bersinar. Anak laki-laki yang bermain di posisi yang sama dengannya mengalami patah pergelangan tangan dan dibawa ke rumah sakit. Sehingga Yazid mengambil alih perannya dan memberikan penampilan yang luar biasa. Tapi sayangnya, tidak ada seorang pun di sana yang mengawasinya. Pemandu bakat yang bertugas pada hari itu adalah Monsieur Faraud. Dan sayangnya bagi Yazid, dia pergi untuk mengantarkan anak yang terluka itu. Jadi dia tidak pernah melihat permainannya. Faktanya, butuh waktu 2 tahun bagi keduanya untuk berpapasan lagi. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Faraud berada di wilayah itu untuk menonton uji coba turnamen antar liga. Tetapi pemain yang seharusnya dia tonton ternyata dicatangkan. Jadi dia berkeliling di sekitar tempat itu sampai dia bertemu dengan ayah dari anak laki-laki yang dia antar ke rumah sakit beberapa tahun sebelumnya. Dan keduanya mengobrol sambil melihat anak-anak bermain. Sampai ada yang sangat menarik perhatian Faraud. Dan dia pun bertanya, siapa yang nomor 13? Dan pria itu memberitahunya, itu adalah anak yang menggantikan anak saya ketika Anda membantu kami. Apakah Anda tidak mengingatnya?
Namanya Yazid. Pada akhir pertandingan itu, meskipun Yazid bahkan tidak dipilih oleh penyelenggara uji coba, Farod yakin bahwa dia telah melihat pemain hebat Prancis berikutnya. Seperti yang ia katakan, dia memiliki teknik yang luar biasa. Bayangkan jika mereka tidak pernah bertemu lagi. Terlepas dari itu, karena tidak memiliki wewenang untuk membawa pemain ke dalam klub, Farod meyakinkan salah satu direktur Dickens untuk datang menyaksikan sang anak. Dan berikut adalah kata-kata Yazid. Saya ingat pertandingan itu. Saya tidak terlalu bagus. Mereka memainkan saya di lini belakang. Tetapi saya sangat ingin tampil mengesankan. Saya mempertaruhkan segalanya. Suatu ketika saya mencoba melakukan sombrero di kotak penalti saya sendiri. Kehilangan bola dan hampir saja membuat tim kebobolan. Saya tidak tahu apa yang mereka lihat hari itu. Tetapi pada akhirnya mereka tetap menginginkan saya. Faktanya, direktur yang mengawasinya hari itu, Jean-Claude Ellinau, sangat menginginkannya. Sehingga ketika orang tuanya mulai bersikeras bahwa mereka tidak ingin dia tinggal di akademi tanpa figur orang tua yang tepat di sekitarnya, sang direktur mengajaknya untuk tinggal di kamar tidur putranya sendiri yang telah berangkat militer, menjaganya bersama dua anaknya yang lain. Dan biarkan saya memberitahu kalian, setenang apapun dia, itu tetap bukan tugas yang mudah. Karena seperti yang kita semua tahu sekarang, Yazid memiliki sifat pemarah. Jika ada yang berani mengecek keluarganya atau asal-usulnya di ghetto Aljazair, Yazid tidak akan membalas dengan kata-kata. Dia akan langsung meninjunya. Dan memang, tidak lama kemudian, dia dikeluarkan dari lapangan karena meninju seorang pemain. Tetapi untungnya, sekali lagi, dia memiliki seseorang di sisinya. Seperti yang dikatakan oleh Jean-Claude kepadanya. Ini adalah kutukan pemain berbakat. Kamu harus belajar untuk mengabaikan perkataan mereka atau kamu akan menghabiskan sisa hidup kamu di pinggir lapangan, menonton orang lain bermain. Jika kamu perlu mengeluarkan sedikit tenaga, gosoklah kamar mandi di ruang ganti atau hal lain semacamnya. Terserah kamu. Bagian terakhir itu seharusnya hanyalah omong kosong. Tetapi Yazid menerjemahkannya secara harfiah. Keesokan harinya, setelah semua orang pergi, mereka menemukannya di sana dengan ember dan kain pel, seperti yang dikatakan oleh salah satu pelatih. Yazid adalah sebuah contoh. Dia hampir tidak pernah bicara. Dia selalu mendengarkan dan kemudian bertindak. Namun, Yazid masih jauh dari kata berhasil. Pada kenyataannya di sekitar waktu yang sama, dia dipanggil untuk pertama kalinya ke tim nasional Prancis U17. Namun saat itu mereka salah mengira namanya dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Zinedine Zidane. Begitulah betapa tidak relevannya dia saat itu. Faktanya, mungkin butuh waktu lama sebelum dia bisa masuk ke tim utama jika bukan karena Monsieur Farod lagi. Seperti yang diceritakan oleh manajer tim senior. Suatu hari, Farod datang, meminta saya untuk datang melihat anak ini berlatih di sebelah lapangan kami. Saya terus mengatakan kepadanya bahwa saya lelah. Saya harus pulang, bahwa saya akan melihatnya di lain waktu. Tetapi dia sangat bersikeras sehingga meskipun saya tidak mau, saya tetap melihatnya. Dan selama 25 menit, saya tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Saya terpesona. Saat saya berdiri di sana, seorang anggota dewan lewat dan berkata, "Anda melihat pemain U18 itu? Dia terlihat sangat bagus." Tapi apa yang tidak dia sadari adalah bahwa Yazid masih berusia 16 tahun. Terlepas dari itu, sejak hari itu, Yazid mulai berlatih dengan tim utama. Dan hanya beberapa bulan kemudian, dia mendapatkan debutnya. Bahkan saat itu ia mendapatkan hadiah uang sebesar 5.000 euro untuk penampilan pertahanannya. Seperti yang dia katakan sendiri, uang itu 5 atau 6 kali lebih banyak dari yang saya miliki di rekening saya. Jadi saya berpikir, kali ini saya akan membeli sesuatu yang bagus untuk diri saya sendiri. Jadi saya pergi ke toko Levi's dan membeli celana baru. Sisanya saya kirimkan kepada ibu saya. Terlepas dari itu semua, itulah hari di mana saya menyadari bahwa saya bisa menjadi seorang pemain profesional. Maka, bahkan ketika dewan direksi menghalanginya dan melarang pelatih untuk memainkan Yazid, menyebutnya seperti penari, mengklaim bahwa tim yang sedang berjuang untuk tetap bertahan tidak dapat menyerahkan nasib klub ke tangan seorang anak kecil. Bahkan mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan banyak uang untuk gaji,
hanya agar para pemain yang lebih berpengalaman dapat duduk di bangku cadangan. Yazid tidak peduli. Sekali lagi, dia tetap menundukkan kepala dan mengungguli semua orang. Setiap hari dia tetap berada di tempat latihan untuk melatih sentuhannya. Dan setelah satu musim tanpa bermain 1 menit pun, mereka akhirnya mengalah dan mengizinkannya bermain. Dan seperti yang dikatakan oleh Ibrahimovic, ketika Zidane masuk ke lapangan, 10 pemain lainnya tiba-tiba menjadi lebih baik. Sesederhana itu. Itu adalah sebuah keajaiban. Dan itulah yang terjadi. Tahun itu, Yazid akhirnya menjadi Zidane. Dan Ken tidak hanya memainkan musim liga terhebat dalam sejarah mereka, tetapi dia juga menjadi protagonis. Dia bahkan memastikan bahwa satu-satunya gol yang dia cetak, yang pertama dalam karirnya, dinobatkan sebagai gol terbaik tahun itu. Itu adalah gol yang sangat mengesankan untuk anak seusianya, sehingga presiden klub bahkan memberinya hadiah sebuah Renault Clio merah. Karena bagaimanapun juga, dia menyadari bahwa pada saat itu, Zidane bahkan tidak memiliki mobil sendiri. Pada akhirnya, meskipun sudah 44 tahun sejak terakhir kali Cannes berhasil menempati posisi 10 besar di Liga, tiba-tiba mereka berada di posisi keempat dan lolos ke Piala UEFA. Dan seperti yang bisa kalian bayangkan, hal ini menarik banyak perhatian, terutama dari Marseille, yang tidak hanya merupakan klub masa kecil Zidane dan telah memenangkan Liga, tetapi juga baru saja mencapai final Liga Champions. Tapi ada satu masalah. Pada saat itu, Zidane sedang menjalani wajib militer, dan mereka masih mengizinkannya untuk bolak-balik agar dia bisa bermain untuk timnya. Tidak sampai tahun baru sebelum dia dibebas tugaskan, sehingga Marseille memutuskan untuk menunggunya. Namun sayangnya, pada saat itu, dengan Zidane harus membagi waktunya antara tugas militer dan klub, penampilan klubnya menurun drastis, tersingkir di putaran kedua Piala UEFA, dan berada di bawah garis degradasi. Dan tiba-tiba, penampilan Zidane terlihat tidak semenarik sebelumnya. Jadi mereka mulai membuat kesepakatan di mana mereka bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah setelah mengirim pemain baru mereka, Alen Boksic, untuk dipinjamkan ke Cannes. Namun, di tengah-tengah semua itu, Lyon merasa kesal karena mereka kalah dalam perburuan Boksic, hanya karena Marseille langsung meminjamkannya, yang pada saat itu merupakan perbuatan ilegal. Dan di saat mereka memutuskan apakah akan menuntut atau tidak, Boksic kebetulan memulai debutnya tepat ketika Cannes menghadapi Lyon, dan akhirnya membuat kiper mereka diusir keluar lapangan sekaligus membuat mereka kehilangan poin, yang juga membuat mereka kehilangan peluang, dan akhirnya memenangkan gugatan dan membuat semua kesepakatan tersebut dibatalkan. Dan berarti pada akhir tahun, dengan Zidane yang kesulitan untuk kembali ke performa terbaiknya dan bahkan mengalami cedera, Marseille akhirnya menolak untuk merekrutnya. Saat Marseille hanya berjarak beberapa bulan lagi untuk memenangkan Liga Champions, Zidane sedang berjuang menuju tingkat kedua. Hanya setahun setelah merasakan kejayaan untuk pertama kalinya, Zidane kembali menjadi bukan siapa-siapa. Namun, saat itulah keajaiban terjadi. Dengan klubnya yang kesulitan secara finansial, rombongan Portugis menemui mereka dalam upaya untuk memboyong 2 pemain lainnya, Ian Francois Daniel dan Eric Guerin. Namun, begitu pertemuan dimulai, perwakilan Cannes mulai menyebutkan nama-nama pemain yang ingin mereka lepas. Dan menurut manajer mereka, Roland Courbis, begitu saya mendengar nama Zidane, saya mulai menyenggol kaki presiden di bawah meja. 5 menit kemudian, dengan cek kecil sebesar 3 juta franc, kami pergi dengan membawa Zizou dalam keranjang. Jelas, bergabung dengan Bordeaux yang baru saja dipromosikan, bahkan tidak mendekati apa yang diharapkan Zidane pada musim itu. Tetapi pertama-tama, setidaknya dia bisa berada di papan atas. Dan kedua, ada 2 orang yang menunggunya di ruang ganti untuk menaklukkan dunia bersamanya, Christopher Dugarry dan Vicente Lizarazu. Saat ketiganya mulai bergabung bersama, Zidane mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pelatih di klub tersebut. Ketika dia tiba, kami melihat seorang introvert, seorang anak yang meragukan dirinya sendiri. Tetapi dengan setiap orang di sekelilingnya, kepercayaan dirinya tumbuh setiap hari. Kami memberinya kepercayaan diri yang dia perlukan untuk mencapai potensinya. Dan Zidane pun mengetahui hal ini. Seperti yang dia katakan suatu hari nanti, Bordeaux adalah apa yang saya butuhkan pada saat itu. Tidak hanya dalam hal sepak bola, tetapi juga dalam hidup saya. Di sana,
saya menjadi seorang pria. Dan pada akhir musim, dia berhasil melakukannya lagi. Bordeaux berada di posisi keempat di Liga dan lolos ke Piala UEFA. Yang lebih mengesankan lagi, setelah bersikeras sepanjang tahun bahwa dia bukanlah seorang gelandang serang, melainkan seorang fasilitator, Zidane adalah pencetak gol terbanyak di Bordeaux dengan 10 gol di Liga. Dan tahun berikutnya, meskipun dia akan mengalami momen kegilaan pertamanya, meninju wajah Desailly di tengah pertandingan, kemudian dia mencetak gol melewati Oliver Kahn dan membawa klubnya mengukuhkan posisi keempat. Zidane tidak hanya dianugerahi penghargaan pemain muda terbaik, tetapi juga dipanggil ke tim nasional Prancis untuk pertama kalinya. Dan dia memastikan untuk membuatnya semaksimal mungkin. Kalian tahu, Prancis bahkan belum pernah lolos ke Piala Dunia sebelumnya. Dan mereka akan menjadi tuan rumah Piala Dunia berikutnya. Dan karena mereka tidak ingin dipermalukan di kandang sendiri, Emi Jacquet diberi tugas untuk membangun tim dari sisa-sisa skuad sebelumnya. Sehingga hari itu, dengan Djorkaeff yang tidak masuk dalam skuad, dia bertanya kepada Zidane apakah siap untuk menjalani debutnya. Dan dengan gayanya yang selalu rendah hati, Zidane berkata bahwa Corentin Martin jauh lebih siap untuk laga tersebut, sehingga Jacquet meninggalkannya di bangku cadangan. 60 menit pertandingan berjalan, mereka kalah 0-2 dari Ceko. Jadi dalam upaya putus asa untuk menjaga harga diri Prancis agar tidak tersentuh, Jacquet mengambil resiko dengan memasukkan Zidane untuk menggantikan Martins. Dan hasilnya sederhana. Dengan 5 menit tersisa, Zidane mengambil bola, lewati 1, 2, dan menceploskan bola dari jarak 30 yard. Ketika semua orang mengharapkan anak ini akan melakukan selebrasi, dia hanya bergegas kembali ke lapangan tengah, karena misinya belum selesai. Dan itu terjadi 2 menit kemudian, ketika dia menyamakan kedudukan melalui sundulan kerasnya. Dan ketika kamera menyorot ke bench pemain cadangan, kalian dapat melihatnya di wajah-wajah mereka. Kami telah menemukannya. Terlepas dari itu, dengan Zidane yang berjuang dengan cedera kambuhan, musim berikutnya, setelah tersingkir secara mengecewakan di babak kedua Piala UEFA, Bordeaux semakin mengecewakan dengan turun ke peringkat 7 klasemen. Dan sepertinya mereka akan tersingkir dari kompetisi Eropa. Tapi sebuah asa muncul saat UEFA mengambil alih Piala Intertoto dan menjanjikan pemenangnya sebuah tempat di Piala UEFA. Pada saat itulah Newcastle konon ditawari kesempatan untuk merekrut Zidane dengan harga 1,2 juta pounds. Tapi seperti yang kita semua tahu, mereka tidak mengambilnya. Dan dengan cepat hal itu terbukti sebagai sebuah kesalahan terbesar. Pada laga pertama Intertoto, Zidane mencetak gol yang luar biasa hanya dalam waktu 6 menit. 8 menit setelah itu, dia mendapatkan 1 assist yang luar biasa. Dan pada babak kedua dia tidak hanya memulai serangan balik yang berujung pada gol keempat, tetapi juga gol kelima lewat sebuah keajaiban Zidane yang sesungguhnya. Dan sejak saat itu ia terus melaju, mencetak 3 gol melalui tendangan bebas dalam 3 laga selanjutnya. Tetapi setelah mereka masuk ke babak final, Zidane menambahkan sedikit sentuhannya yang khas, mendapatkan larangan bermain 3 pertandingan karena menyikut dagu pemain lain. Untungnya hal tersebut tidak menghentikan mereka untuk memenangkannya. Dan ironisnya, pada saat yang sama, Cantona juga sedang menjalani hukuman larangan bermain karena melakukan tendangan kungfu kepada seorang penggemar. Dan Zidane memanfaatkan absennya Cantona untuk mengukuhkan posisinya sebagai bintang baru dalam tim. Tidak hanya memberikan umpan pada gol pembuka di laga kualifikasi yang sangat menentukan melawan Rumania era Hagi, tetapi juga mencetak 1 gol yang sangat indah untuk memastikan tempat mereka di Euro. Tapi jika kamu berpikir itu adalah 1 gol yang sangat indah, dengarkanlah. Setelah dia menjalani hukuman larangan bertanding, babak berikutnya adalah melawan Real Betis. Dan dia tidak hanya mencetak gol kemenangan, tetapi juga gol itu sendiri. Ya, gol itu sendiri. Itu adalah salah satu tendangan voli dari jarak 40 yard yang diambil langsung dari 1 tendangan gawang. Jika ada penghargaan Puskás saat itu, dia mungkin akan memenangkannya. Tapi tetap saja itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi di partai perempat final. Jadi lihatlah, tahun itu AC Milan entah bagaimana berakhir di Piala UEFA. Mereka adalah tim yang telah mencapai 5 dari 7 final Liga Champions sebelumnya. Mereka pada dasarnya tidak terkalahkan. Dan kamu dapat berargumen bahwa mereka adalah tim yang paling menakutkan sejak Real Madrid era Di Stefano. Dan yang lebih buruk lagi bagi Bordeaux, mereka kalah di leg pertama dengan skor 2-0.
Seperti yang dituliskan oleh sebuah surat kabar, tidak ada harapan bahwa mereka dapat bangkit kembali. Faktanya, coba tebak siapa tim terakhir yang mengalahkan mereka dengan 3 gol atau lebih di Liga Champions? Ya, Real Madridnya Di Stefano. Tapi kemudian, para pemain Bordeaux menyadari bahwa para pemain AC Milan terlalu santai saat awal laga, sehingga mereka mengerahkan segalanya. Dan 14 menit kemudian, mereka telah unggul. Faktanya, setiap menit berlalu, semakin terlihat jelas bahwa Zidane adalah pemain terbaik di atas lapangan. Dan saat pertandingan memasuki 1 jam, dengan sedikit panduan dari wasit, ia memberikan umpan kepada Dugarry. Dan hanya 6 menit kemudian, ia memberikan umpan kepada Desailly. Kemudian meluncur melintasi lapangan dan membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Skor 3-0 untuk Bordeaux dengan seluruh dunia menyaksikannya. Dan ketika Zidane memberikan assist kepada Dugarry di pertandingan berikutnya, yang membawa mereka ke final, saya rasa keberuntungan telah berpihak kepada mereka. Karena sejak saat itu, semuanya menjadi tidak beres. Zidane dan Dugarry absen pada leg pertama final karena skorsi. Dan bahkan ketika mereka berhasil kembali, Lizarazu keluar karena cedera. Dan mereka kebobolan karena sebuah defleksi. Hasilnya adalah kekalahan dengan agregat 5-1. Namun terlepas dari itu, pada usia 25 tahun, penampilan itu akhirnya cukup untuk meyakinkan Prancis tentang betapa hebatnya Zidane. Sehingga, bahkan setelah mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya memar parah dari ujung kepala hingga ujung kaki, berjuang untuk kembali fit, Amy Jacquet bahkan tidak berpikir 2 kali. Pemain terbaik di liga itu harus tampil di Euro. Dan bahkan melalui semua itu, Zidane hampir saja membawa mereka ke final. Namun tetap saja, setelah semua itu terjadi, Newcastle sekali lagi memutuskan untuk tidak merekrutnya. Karena mereka pikir, dia terlalu tinggi. Sir Alex membuat keputusan yang sama buruknya. Karena dia tidak ingin mengecewakan Cantona. Namun Juventus, mereka percaya bahwa dia adalah kunci untuk menghentikan dominasi Milan. Sehingga mereka memutuskan untuk mengambil resiko. Dan begitu dia menandatangani surat-suratnya, kalian tahu siapa yang pertama kali diteleponnya? Madame Eleniau. 2 tahun kemudian, dia adalah pemain terbaik dunia FIFA dan telah membawa Juventus meraih 2 gelar Serie A dan 2 final Liga Champions. Sekian dan sampai jumpa minggu depan.